Bab 1 tentang kerajinan bahan keras. Kompetensi dasarnya 3.1 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Dan KD 3.2 yaitu menganalisis prinsip rancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif. Tujuan pembelajaran kita tentu saja untuk memahami jenis sifat dan karakteristik dari bahan keras serta memahami teknik pengolahannya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Terbuat dari bahan apakah kerajinan tersebut? Kalian bisa mencoba menuliskannya di buku tulis prakarya kalian masing-masing. Prinsip kerajinan bahan keras. Apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Dan terdapat dua fungsi dari kerajinan bahan keras tersebut, yaitu sebagai benda pakai yang mengutamakan fungsinya dan sebagai benda hias yang menonjolkan aspek keindahan. Contoh fungsi produk kerajinan sebagai benda pakai diantaranya celengan yang terbuat dari bambu, kemudian ada piring rotan, ada bros, ada kotak tisu dari kayu, dan ada keranjang yang terbuat dari rotan. Kesemua benda tersebut digunakan untuk tujuan tertentu, seperti celengan untuk menabung, piring rotan untuk makan, bros untuk dipakai, kemudian kotak tisu untuk menyimpan tisu, dan keranjang untuk menaruh sesuatu. Contoh fungsi produk kerajinan sebagai benda hias. Ada contohnya seperti sepeda yang terbuat dari rotan, kemudian ada pajangan yang terbuat dari kayu, botol kaca hias yang sudah dilukis, ataupun hiasan kapal yang sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai kapal. Dari keempat contoh tersebut, mereka hanya dimanfaatkan keindahannya saja. Maka dari itu disebut sebagai kerajinan benda hias. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama, contohnya keranjang. Keranjang memiliki nilai fungsional. Sedangkan pin memiliki nilai informatif karena di dalamnya mengandung unsur gambar yang dapat memberikan informasi kepada pemakainya. Kemudian ada lukisan kaca yang merupakan contoh dari produk dengan nilai simbolik. Kalau kalian bisa lihat, di situ menyimbolkan tentang perang Baratayuda. Dan yang terakhir, produk dengan nilai prestis atau wibawa, contohnya tas. Prinsip ergonomis kerajinan sendiri terdapat 5 prinsip. Yang pertama, apabila kalian membuat kerajinan harus mempertimbangkan utility, kegunaannya. Kemudian comfortable, kenyamanannya, flexibility, keluasannya, safety, keamanannya, dan estetik, keindahannya. Tentu saja kalau kalian mau membuat bahan kerajinan, kalian harus mempertimbangkan apakah kerajinan tersebut berguna, nyaman atau tidak saat dipakai, serasi atau tidak, aman atau tidak, dan yang pasti, indah atau tidak. Jenis kerajinan bahan keras dibedakan menjadi 2, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam sendiri merupakan bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar.
Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contoh dari bahan keras alam ada kayu, bambu, dan rotan. Sedangkan bahan keras buatan ada kaleng dan kaca sebagai contohnya. Kita bahas yang pertama adalah kayu. Kayu memiliki sifat merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau renewable resources. Tidak menghantarkan panas, elastis, ulet, dan tahan terhadap pembebanan yang tegak lurus atau sejajar dengan seratnya. Mudah dibentuk dan dihaluskan, serta kekuatan kayu dipengaruhi oleh jenis dan umur pohon. Kegunaannya bisa sebagai bangunan, perkakas, patung, bantalan kereta api, dan alat musik. Yang selanjutnya adalah bambu. Bambu memiliki sifat bentuk batang relatif lurus rapi, batangnya berwujud pipa beruas, seratnya elastis, ramah lingkungan, dan memiliki siklus hidup kurang dari 6 tahun. Keuntungannya adalah mudah ditanam, dan bambu dengan kualitas baik dapat diperoleh pada umur 3-5 tahun. Bambu mempunyai kekuatan cukup tinggi, dan sifat bambu elastis. Tapi bambu memiliki kerugian, yaitu bangunan atau perabot yang terbuat dari bambu tidak awet dan bambu mudah terbakar. Rotan. Bisa kalian perhatikan gambar yang ada di situ, itu merupakan gambar rotan. Dan sifat rotan sendiri, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun berbentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang dan bisa mencapai 10 meter. Bahan keras buatan, contohnya adalah kaca dan logam. Kaca sendiri wujudnya transparan, ketebalannya bervariasi, permukaannya licin dan mengkilap, dan kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Sedangkan logam terdiri dari berbagai warna, ada perak, emas, kecoklatan, keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Dan logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Proses produksi kerajinan dari bahan keras harus melalui beberapa tahap, yaitu membuat rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat benda sesuai rancangan, dan tahap penyelesaian. Teknik pembuatan kerajinan dari kayu bisa diukir atau dipahat, kemudian ditempel atau disambung, dibubut, dipotong, ataupun dibor. Sedangkan untuk rotan tentu saja dianyam. Sedangkan kalau bambu bisa dianyam, ditempel, dironce, bahkan diikat. Untuk kaca bisa dipatri atau dilukis. Dan untuk logam bisa dibakar atau ditempa. Oke, sekian dulu. Apakah kalian sudah siap menjawab latihan soal? Siap membuat sebuah kerajinan dengan bahan keras? Atau ada pertanyaan? Silahkan kalian hubungi saya. Terima kasih.